Yum, itu mesin gerinda yang mati yang mau diservis ada berapa biji? Ambil ya. Kita ambil dulu ya. Siap. Ini ada 5. Ada 5. 1, 2, 3. Berarti ini kondisinya mati ya? Oh, yang ini kabelnya kemana nih? Kabelnya belum ada. Oh, ini putus. Ya udah Jum, yang ini servis deh. Ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali Sobat Kreatif di channel Belajar Bareng, channel berbagi teknik, berbagi cara dengan porsi sederhana tentunya, menyesuaikan ya kemampuan yang punya channel. Yang sama masih pemula, masih tahap belajar lebih baik insya Allah ya Sobat Kreatif. Oke, sebelum kita mulai ke tema belajar bareng kita di kesempatan kali ini, doa terbaik yang selalu terjaga, mudah-mudahan tetap begitu adanya. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada. Tetap semangat berikhtiar, lengkapi setiap peluang dengan besar harapan dan gerakan ya Sobat Kreatif. Oke, jadi sebelum kita ke tema utama belajar barengnya, jadi di sini saya akan ulas singkat ya, sempatkan dengan usaha penjelasan kilat insya Allah. Kita coba ulas alat yang sangat berperan penting di bengkel dulu ya Sobat Kreatif. Jadi di sini saya akan mencoba mereview atau unboxing gerinda tangan 4 in ya dari Haston. Dan jujur ya, baru kali ini saya mencoba memakai gerinda dari merek ini. Belum pernah sama sekali, tidak paham ya untuk kualitas atau keawetan dari alat ini. Hanya karena penasaran ya Sobat Kreatif, karena banyak sekali senjata andalan di bengkel saya, terkecuali gerinda tangan yang bermerek Haston ini. Mulai dari meteran, las listrik, stang las, kedok las, water pass, dan sarung tangan dan lain-lain ya, yang bisa Sobat Kreatif perhatikan di tiap tayangan video-video saya. Kebanyakannya saya menggunakan produk Haston. Jadi saya sudah lama ya menggunakan produk Haston ini dan semuanya alhamdulillah punya kualitas bagus. Tapi untuk gerinda tangannya sendiri jujur belum pernah pakai, dan kebetulan gerinda tangan yang ada di bengkel beberapa minta istirahat karena mungkin lelah ya Sobat Kreatif. Oke, siapa tahu next di pemakaian jarak panjang saya bisa update kembali bagaimana kualitas dari gerinda tangan Haston ini. Apakah rekomendasi atau malah memble ya. Baiklah, jadi kita mulai saja unboxing kelengkapan apa saja dalam kemasan pada pembelian mesin las gerinda tangan merek Haston ini. Gerinda tangan Haston dengan tipe ART 3150/001. Gerinda ini diunggulkan ya dalam pencarian dan rekomendasi teman-teman seniman karena punya power dan RPM yang tinggi ya, tentunya harga yang ramah juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan saya di bengkel yang kebanyakan dipakai buat pemotongan besi tebal ya Sobat Kreatif. Jadi pilihan saya jatuh pada Haston seri ini ya. Ya meskipun saya nggak tahu aslinya sesuai ekspektasi atau tidak nantinya, tapi kita perlu jajal langsung ya biar ada perbandingan mendalam buat next ke depannya. Oke, kita lanjutkan lagi ya Sobat Kreatif. Di sini di kemasan terdapat beberapa keterangan spek dan beberapa fitur unggulan dari mesin gerindanya. Mungkin Sobat Kreatif bisa zoom atau pause ya untuk membacanya sendiri apa saja fitur unggulan dari gerindanya. Merek Haston ini sebetulnya Haston ini bukan merek kemarin sore ya Sobat Kreatif di bidang power tool. Kalau dulu kita mengenalnya ProHack ya. Sekarang Haston di kemasan pun tertulis merek ini sudah berdiri di 50 tahun. Ya seharusnya sudah pro ya dengan unit-unit kualitas tinggi di pasaran dengan pengalaman segitu. Baiklah, kita langsung saja unboxing ya. Di dalam kemasan pembelian mesin gerinda Haston ini kita sudah dapat yang pertama ada karbon brush cadangan, lalu ada kartu garansi. Di sini tertera garansinya 1 tahun ya Sobat Kreatif. Terus ada buku panduan dengan bahasa Inggris dan Indonesia, jadi kita sudah mudah untuk memahami keterangan di buku panduannya. Mau pakai bahasa Inggris boleh ya atau bahasa Indonesia.
Setelah buku panduan kita dapat juga bleed cover atau pengaman mata gerinda. Bahannya cukup tebal juga ya sobat kreatif. Ini kayaknya punya tebal di 2 milian, cukup bagus. Oke, terus di sini kita juga dapat handle atau pegangan tambahan buat gerindanya. Bahannya cukup solid dan tidak licin di genggaman. Terus punya desain yang jarang terlihat ya di merek-merek yang lain. Di sebagian gerinda kan ada yang hanya polosan seperti itu, malah kadang tidak dapat di kemasan untuk handle tambahan seperti ini. Oke, untuk sejauh ini cukup keren ya sobat kreatif. Baiklah, lalu di sini kita dapat juga kunci mata gerindanya, itu wajib ya sobat kreatif. Kalau lihat dari ketebalan bahan kuncinya sepertinya akan awet ya, mudah-mudahan ya sobat kreatif, karena di bengkel paling sering kunci pembuka ini yang jadi masalah karena lentur, jadi nggak kuat buka mata gerinda ketika sedang kondisi macet, jadi melintir seperti itu ya. Yang ini mudah-mudahan awet ya sobat kreatif. Oke, dan yang terakhir yaitu unit gerindanya tentunya. Oke, untuk gerindanya pada bagian bodi cukup gemuk ya di sini dibandingkan gerinda-gerinda umumnya. Kepalan tangan saya saja hampir nggak sampai ya sobat kreatif. Oh, itu mungkin alasan dilengkapi dengan handle tambahan ya, karena gerinda dengan bodi bohai seperti ini menurut saya akan lebih nyaman dan safety digunakan dengan handle tambahan. Terus untuk spin lock gerinda ini tepat ada di bagian kepalanya ya, seperti ini ya sobat kreatif. Spin lock ini kadang-kadang ada juga yang jadi kendala ya di beberapa gerinda, seperti ceteknya penguncian atau susah ngunci kadang-kadang ya. Malah ada juga yang aus duluan bagian lubang dalamnya. Itu sangat menyusahkan ya sobat kreatif. Tapi di gerinda ini cukup presisi setelah saya coba. Mungkin masih baru juga ya, tapi kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Apakah ada info penting selanjutnya buat sobat kreatif di gerinda Huston ini? Baiklah, untuk keseluruhan bodi menurut saya cukup bagus ya sobat kreatif. Bagian kepala punya finishing cukup rapi berbahan logam. Untuk bodi sampai ekor berbahan plastik yang cukup solid menurut saya. Terus untuk posisi tombol on off ada di bagian ekor dengan pengaman cover di atasnya ya. Kengerian mesin gerinda tangan dengan tombol di belakang itu harusnya diperhatikan ya sobat kreatif. Buat merek lain juga ya. Cover tambahan buat pengaman tombol on off ini sangat penting ya sobat kreatif di tiap gerinda tangan, karena tidak sedikit jadi penyebab kecelakaan kalau tanpa cover seperti ini ya. Biasanya nyangkut di kabel, ketarik terus hidup. Wah, ngeri ya sobat kreatif. Mudah-mudahan kita bisa lebih berhati-hati lagi. Saya suka pengaman dan detail dari gerinda Huston ini, dan memang menurut saya pribadi dari segi keawetan dan keamanan rekomendasi dengan gerinda tombol on off-nya di bagian ekor hanya tertutup cover seperti pada gerinda ini ya, dibandingkan dengan on off yang ada di bagian bodi. Ini hanya menurut saya ya, dan sedikit dari pengalaman di lapangan saja. Meski keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya sobat kreatif. Hanya dari pengalaman didominasi oleh on off yang ada di bodi. Contohnya kadang seret ya, susah buat nyala ketika lama pemakaian. Malahan ada dalam kondisi baru tapi susah sekali buat dinyalakan ya. Ada juga kondisi mati sendiri karena getaran jadi tidak mengunci seperti itu, longgar seperti itu ya. Untuk posisi menyimpan setelah dipakai diharuskan posisi tengkurap atau posisi tombol di atas ya. Ya namanya di lapangan ya sobat kreatif, kadang kesenggol seperti itu, kadang on sendiri seperti itu ya. Jadi ngeri kalau posisi naruhnya sembarangan. Hanya punya kelebihannya sangat mudah mematikan dan menghidupkan ya yang on off-nya di bagian bodi, karena posisinya tepat di genggaman tangan. Jadi jika ada sesuatu itu sangat mudah ya untuk mematikannya. Ya tapi semua itu balik lagi ya pada tiap pengguna, pada kenyamanan masing-masing. Oke, yang terakhir sebelum kita ulas spek dari mesin gerindanya, yaitu posisi lubang karbon brush ada di bagian kedua samping pada bodi seperti ini. Ya ini yang saya suka ya, jadi ketika mau ganti karbon brush kita tidak perlu susah-susah buka cover belakang. Hanya kalau di samping seperti ini biasanya regas kalau sudah lama atau dol ya sobat kreatif. Mesin gerinda ini memakai kabel bawaan dengan ukuran 2x0,75 ya, ini ukuran standar atau ukuran umum pada mesin gerinda. Dengan panjangnya 200 cm termasuk bodi mesin gerinda Hustonnya ya sobat kreatif. Gerinda Huston tipe ART 3150 strip 001 ini maksimal disnya atau mata gerinda di diameter 100 mm atau 4 in ya sobat kreatif. Untuk diameter lubang dis atau cakram di 16 mm. Untuk speed atau kecepatan di 10.000 rpm per menit. Power input atau masukan daya di 570 watt. Voltase di 220 volt, frekuensi 50 sampai 60 Hz. Punya berat keseluruhan mesin gerinda ini di 2 kg ya sobat kreatif.
Oke, dan itu ulasan singkat yang bisa saya sempatkan dalam membahas gerinda dari merek Haston ini ya. Dan sepertinya tidak singkat-singkat amat ya, agak melar dikit, nggak apa-apa ya Sobat Kreatif. Ya harap dimaklum kalau orang bawel seperti saya biasanya ngaret kemana-mana kalau sudah ngobrol. Tapi semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dari rendah kualitas tayangan dan pembahasan yang bisa disajikan oleh saya. Next kita update ya kembali performa aslinya di lapangan seperti apa, kualitas mesin gerinda super murah dari Haston ini. Apakah rekomendasi dalam pertempuran? Bisa ditunggu jawabannya ya di channel ini tentunya. Oke, dan baiklah akhirnya kita masuk pada tema utama belajar bareng kita di kesempatan kali ini, yaitu cara bending hollow agar hasilnya mulus di diameter ekstrim. Ini kebetulan ada pesanan bending hollow untuk kebutuhan bending 90 derajat dan 180 derajat dengan bahan 15x15 pull ya, galvanis, dan 20x20 pull galvanis dengan ketebalan sesuai permintaan di 0,8 ke bawah untuk ketebalannya, dengan diameter terkecil 50 mm atau 5 cm bagian dalam dan terbesar 100 mm atau 10 cm bagian dalam ya. Di sini saya akan mulai dengan praktek sekalian uji coba ya alat pesanannya. Saya mulai dengan dies ukuran terkecil yaitu 50 mm bagian dalam dengan bendingan di 180 derajat. Baiklah, untuk yang kedua uji bendingan dengan diisi pasir ya Sobat Kreatif. Nanti kita bandingkan hasilnya ya. Oke, dan di sini bisa dilihat ya, bandingkan sama Sobat Kreatif semuanya untuk hasil bendingan dengan lengkungan sama. Untuk hasil yang pakai pasir lebih luas ya, sedangkan untuk yang tanpa pasir hasilnya bisa kelihatan ya, penyok dan tidak simetris. Bagian permukaan luarnya penyok ke dalam seperti yang bisa dilihat di video ya. Ukuran hollow yang di bending lebih kecil. Sedangkan untuk yang pakai pasir lebih halus, lengkungan atau penyok bagian luar lebih sedikit ya Sobat Kreatif. Itu tergantung berapa padat pasir yang dimasukkan ya tentunya. Nanti kita coba jelaskan teorinya seperti apa dan kenapa bisa terjadi seperti itu. Sekarang kita uji coba pada bendingan ukuran 100 mm masih dengan hollow ukuran 15x15 pull dengan ketebalan yang sama ya. Di sini yang pertama bendingan polos tanpa pasir ya Sobat Kreatif. Untuk hasilnya meski tanpa pasir, tapi penyok di bagian luar lebih sedikit ya. Untuk bentuk dan keluasan lengkungan masih kita anggap mulus ya. Sekarang kita coba dengan metode pasir dengan lengkungan sama dan bahan yang sama. Dan bisa dilihat ya dari sini saja sudah bisa kelihatan ya Sobat Kreatif untuk hasilnya. Oke, ini yang barusan pakai pasir dan yang di bawah tanpa pasir ya Sobat Kreatif, bisa kelihatan perbandingannya ya. Meski yang tanpa pasir masih bisa masuk ke kategori standar pada bendingan manual, hanya untuk mencari kehalusan dan mempertahankan bentuk hollow masih bagusan yang pakai pasir ya Sobat Kreatif. Yang terakhir kita coba sesuai permintaan pemesan, yaitu bendingan 90 derajat dengan hollow ukuran 20x20 0,8 galvanis juga ya. Yang pertama di sini saya akan mencoba bending dengan menggunakan bantalan kecil atau bantalan yang sesuai ukuran yang mau dibending.
Oke, dan hasilnya bisa kelihatan posisi body hollow berubah mengecil ya sobat kreatif, dengan posisi bagian luar penyok ke dalam seperti yang sebelumnya lebih besar ya. Meski hanya dengan bendingan setengah dari yang pertama, jadi tidak 180 derajat. Sekarang kita coba dengan bantalan yang ukuran besar, bantalan yang tidak masuk ke dalam disnya ya sobat kreatif. Oke, di sini bisa kelihatan ya, untuk bendingan dengan bantalan yang lebih besar bisa mengurangi penyok pada bagian luar, dan perubahan di hollow tetap terjadi tapi lebih mending ya daripada yang pakai dies kecil. Biasanya bantalan dies kecil dipakai buat kebutuhan hollow yang keras atau regas ya sobat kreatif, karena tidak semua kondisi hollow punya toleransi besar pada pelenturan. Kalau kita mencoba memakai bantalan besar dengan kondisi hollow seperti yang saya sebutkan barusan, biasanya berefek pada kalahnya atau patahnya pada bagian lengkungan hollow seperti ini ya sobat kreatif. Kenapa demikian? Karena ketika bantalan mampu menahan lebih dalam hollow dalam dies, maka bantalan kecil akan berfungsi sebagai penahan sudut hollow untuk menahan terjadinya retak pada bagian badan hollow, karena kekuatan hollow itu ada pada bagian sudutnya ya. Sedangkan kalau pakai bantalan besar, posisi bantalan tidak akan bisa menahan sudut hollow karena posisinya ngambang ya. Jadi ketika proses bending dilakukan, hollow akan masuk ke dalam dies mengikuti toleransi lengkungan. Setelah habis toleransinya lengkungan pada hollow, sedangkan bendingan belum selesai dilakukan, maka yang terjadi badan hollow akan pecah ya. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya gambarkan. Itu kegunaan bantalan yang kecil ya sobat kreatif. Sekarang kita uji terakhir yang memakai pasir di bahan yang sama dan derajat yang sama. Dan hasilnya bisa sobat kreatif nilai dari segi keutuhan, kehalusan, dan luasnya lengkungan dalam dan luar ya. Oke, kita coba jelaskan dengan teori pemula ya sobat kreatif, semoga bisa mudah dipahami ya untuk semuanya. Rekomendasi dari saya untuk melakukan bending dengan alat manual seperti ini pada hollow dengan diameter ekstrim ukuran 10 dan 50 mm menurut saya pribadi masih terbilang ekstrim, apalagi dipakai buat hollow yang tipis seperti yang saya lakukan. Jika sobat kreatif mau buat bending dengan hasil mulus, rekomendasi dari saya buat dengan dies di ukuran minimal 13 atau 15 atau 20 ya, lebih besar lebih bagus. Insya Allah masih bisa mulus meski tanpa pasir ya sobat kreatif. Karena semakin besar diameter dies, maka semakin sedikit toleransi pemuaian hollow dan semakin kecil sudut hollow menahan tekanan. Jadi akan meminimalisir terjadinya penyok bagian luar. Jadinya penyok pada hasil bending terkhusus hollow itu bisa disebabkan karena kondisi sudut hollow sudah tidak mampu menahan tekanan sedangkan bendingan belum selesai, makanya yang terjadi permukaan luar akan dikorbankan ya mengikuti tarikan sudut hollownya. Dan bisa terjadi juga karena bagian spare pada dies terutama pada sisi hollow terlalu rendah, makanya kenapa dies hollow pada bagian sudut selalu diberikan spare seukuran sudut hollownya ya sobat kreatif. Itu untuk memberikan tekanan rendah pada sudut hollownya. Untuk dies ekstrim seperti yang saya sebutkan atau seperti yang saya buat, saya anjurkan tetap memakai pasir untuk hasil maksimal. Karena semakin kecil diameter maka semakin kecil juga toleransi pemuaian hollow dan semakin dekat posisi sudut hollow pada tekanan besar. Kegunaan pasir pada bendingan ekstrim adalah untuk menjaga posisi sudut tetap bertahan ketika mendapat tekanan besar. Hanya akan memberikan toleransi pemuaian hollow lebih besar ya sobat kreatif, yang berakibat permukaan badan hollow akan menipis lebih besar. Jadi bisa dipastikan jika yang di bending punya ukuran lebih tipis, ibarat di 0,4 atau 0,5, bisa dipastikan akan patah atau sobek jika dipakai di dies yang kecil, karena toleransi pemuaian akan besar ya sobat kreatif. Oke, dan mungkin seperti itu tema belajar bareng kita di kesempatan kali ini. Tetap garis bawahi dari semuanya yang saya coba uraikan dari penjelasan, praktek, dan teori yang dilakukan di channel ini ya, mutlak hanya sedikit dari pengalaman saya pribadi. Mungkin akan bertentangan dengan sebagian seniman dan itu saya anggap lumrah karena cara saya pribadi pun belum tentu cocok atau benar ya. Dan itulah kenapa tema belajar bareng di channel ini dibuat, karena saya pun sama-sama ikut belajar ya sobat kreatif. Saya hanya mencoba menguraikan, membagi sedikit pengalaman yang menurut saya pribadi bermanfaat buat saya pribadi ya, yang semoga bisa bermanfaat juga buat sobat kreatif semuanya.
Adapun yang tidak masuk dengan uraian penjelasan dan teori saya, harap jangan diterapkan dan jangan ditonton videonya karena kita paham setiap orang akan berbeda, saya memaklumi itu. Semoga sobat kreatif bisa memakluminya juga ya. Kita tidak bisa memaksakan setiap orang bisa seperti kita dan harus sama seperti kita karena kecocokan itu sangat penting, pemahaman juga sangat penting ya. Oke sobat kreatif, mohon maaf dari setiap tutur nada dan banyaknya kekurangan dalam video saya. Semoga tidak mengurangi manfaatnya ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya sobat kreatif. Oke dan baiklah, meskipun di ranah obrolan baik, sepandai dan selihai apapun orang berbicara tentang logik kebaikan, meskipun itu dari saya ya, sekiranya tidak masuk akal dan susah dipahami, jangan dipikirkan, dipraktekkan, apalagi disimpulkan. Mungkin masih bisa ditanyakan ya sobat kreatif. Mudahnya lupakan saja biar kita tidak nyasar jauh dengan jembatan obrolan yang sebagian orang bilang baik yang belum bisa kita pahami ya sobat kreatif. Ya sekiranya logik bisa dipahami, besar manfaat daripada mudorotnya, insya Allah akan baik juga jika kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.